Halo semua, selamat datang di channel ini dengan saya Iksan RO di Ujikom Online. Kali ini aku nggak akan ngebahas masalah refraksi, kacamata maupun optik. Jadi hari ini aku akan membagi pengalaman tentang aku menjalani Ujikom secara online untuk pertama kalinya. Kenapa aku sebut pertama kalinya? Karena aku lulus ARO itu pada tahun 2011. Dan pada saat itu nggak ada yang namanya uji kompetensi. Dan baru sekarang-sekarang ini ada uji kompetensi untuk mendapatkan STR. Nah, pada tahun aku lulus itu bukan STR disebutnya, tapi SIRO, Surat Izin Refraksi Optisi. Dan ini mungkin tahun ke-10 aku menjalani profesi sebagai refraksi optisi. Kalau dulu namanya refraksi optisi, sekarang namanya adalah optometris. Jadi dulu tuh profesi kita tuh nggak terlalu ketat tentang masalah perizinan registrasi profesi ini. Nah sekarang tuh IROPIN itu adalah organisasi yang melindungi kita, singkatan dari Ikatan Profesi Optometris Indonesia. Nah jadi IROPIN ini sekarang lagi gencar-gencarnya merapikan anggotanya untuk tertib administrasi. Salah satunya aktif STR. Ujikom ini dilakukan langsung oleh Kementerian Kesehatan yang kerjasama dengan profesi kita, yaitu IROPIN, untuk melaksanakan uji kompetensi online. Dan aku itu ngikut gelombang 2. Gelombang satunya sudah dilaksanakan, dulu sempat mau daftar, cuman waktunya nggak tepat gitu. Dan akhirnya ada gelombang 2 dan aku ikutan. Dan akhirnya lulus administrasi, aku masuk grup yang disediakan oleh panitia untuk mengatur anggota IROPIN untuk mengikuti uji komnya. Hari Jumat ini tanggal 19 Agustus terlaksananya uji kom secara online, dan aku baru pertama kali mengikuti ini. Di grup yang disediakan oleh panitia itu diberikan informasi tentang apa saja yang perlu kita siapkan. Di antaranya adalah alat untuk digunakan uji kom tidak boleh menggunakan handphone. Yang disarankan adalah sebuah PC atau laptop dengan RAM 2 GB, minimal RAM 2 GB, dan bisa connect internet. Sarankan untuk memiliki kecepatan internet sebesar 5 Mbps. Wah, banyaknya. Mendapatkan kecepatan sebesar 5 Mbps itu sebenarnya cukup sulit, karena daerah saya ini daerah pedesaan, yang paling mentok itu bisa 2 Mbps, 3 tuh masih untung-untungan gitu. Jadi agak takut juga, kuat gak ya gitu. Ternyata alhamdulillah kuat. Yang penting instruksi dari panitia itu, saat kamu mengerjakan uji kompetensi ini tidak boleh membuka aplikasi yang lain atau menjalankan internet lain gitu. Pada saat sebelum pelaksanaan di grup itu rame, sampai ada yang di grup itu lumayan rame dengan ada beberapa keluhan, diantaranya yang bersangkutan tidak ada komputer maupun PC. Ya kasihan juga sih sebenarnya, kenapa baru ngomong hari itu gitu. Padahal sehari sebelumnya itu udah diingetin bahwa alat yang harus disiapkan itu PC atau laptop. Agak bingung juga panitia untuk menjawab hal tersebut. Ya itu adalah standar yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan dan tidak boleh ujian itu dilaksanakan di handphone. Dan memang kalau misalkan dilihat dari menu uji kompetensi ini seperti ini, itu tidak mungkin kamu lakukan di handphone gitu. Kamu bayangin kalau misalkan melakukan ujian kamu dari handphone, itu harus ngezoom, baca soal, geser-geser menunya, pencet set dan nextnya itu ribet kalau di handphone. Jadi emang benar harus disarankan di komputer atau di laptop. Nah, ini beberapa menu yang di-share di grup agar kita pas hari H itu mudah melaksanakan uji kompetensi. Jadi di sini
Nah, ini ada beberapa menu yang di-share di grup panitia dari Europin. Jadi di hari sebelumnya ini buku saku EK Online Komplit ini udah di-share. Yang isinya ini adalah tahapan-tahapan yang harus kamu lakukan dalam mengikuti uji kompetensi. Jadi nanti pas hariannya kamu nggak pusing gitu, dan mungkin ada aja yang nggak baca gitu. Jadi pas waktunya tiba itu banyak pertanyaan dan masalah yang apa ya. Nah, jadi di hari sebelumnya ini panitia sudah memberikan informasi berupa buku saku EK Online Komplit dan link YouTube. Nah, linknya nanti aku taruh di deskripsi. Itu ada tata cara dalam melaksanakan uji kompetensi, dari mulai daftarnya, loginnya gitu kan. Nah, aku kan persingkat karena membuat apa? Nah, aku kan persingkat karena kita yang daftar uji kompetensi gelombang 2 ini cuman ngasih email aja. Nah, panitia nanti nge-share nge-share ID pakai email dan passwordnya itu udah disediakan. Ya, jadi buat kamu yang ngikutin hari Jumat ini, cepet-cepet rubah passwordnya, ID dan passwordnya dikasihkan langsung dan orang-orang bisa mengakses itu. Jadi di bagusnya ini setelah kita dikasih sandi dan bagusnya ketika kita dikasih ID dan sandinya buru-buru dirubah passwordnya gitu. Nah, karena kita udah dikasih kata sandi dan ID-nya berupa email kita, jadi kita tinggal login aja. Nah, nanti tampilan awalnya itu kayak gini. Kita dikasih tahu di buku saku EK Komplit Online ini buku saku EK Online Komplit berupa PDF ini, kita tahu bahwa tampilan yang kita terima saat login ini adalah gini. Karena hari sebelumnya ini kita belum bisa login ke websitenya ini CBKTKI gitu. Karena kita belum bisa login, baru bisa login itu adalah hari Jumatnya saat kita mau ujian. Itu setengah jam sebelum ujian kita udah bisa login ke sini. Nah, setelah login ini disuruh evaluasi kemampuan, diklik itu. Nah, ini di websitenya adalah ya, di videonya, nanti videonya dikasih linknya. Nah, kebanyakan peserta itu nggak baca gitu, nggak memahami tahapan ini, nggak tahu malah atau gimana, karena pada saat mau ujian itu banyak pertanyaan tentang masalah teknis untuk loginnya aja gitu. Padahal ini sudah diberikan informasinya jauh-jauh hari. Nah, buat kamu yang nanti mau ikutan, kalau panitia memberikan informasi, dibaca, dipahami gitu. Biar nanti pas ujian kita nggak pusing sendiri. Orang udah memikirin soal ujian, kita masih mikir gimana cara mengoperasikan dari website KTI-nya gitu. Nah, ini adalah menu tampilan ketika kita sedang melakukan uji kompetensi dan soalnya kayak gini. Bayangin kalau kamu melaksanakan uji kompetensi ini di handphone. Ribet pastinya. Belum kamu zoom untuk membaca soalnya dan kamu scroll ke bawah untuk memilih jawaban yang harus kamu jawab. Nah, jadi ini adalah poin A. Ini adalah waktu yang diberikan kita untuk melakukan ujian. Kalau nggak salah 1,5 jam apa 2 jam gitu, lupa. Nah, B ini adalah nomor soal yang nanti harus kita kerjakan dan biasanya ngurut. Nah, kalau tanda merah ini artinya di sini di bawah, kalau tanda merah soal yang belum dijawab. Kalau misalkan kamu sudah menjawab, itu soalnya sudah dijawab.
kalau hijau gitu. Kalau kamu misalkan udah baca nih, C ini adalah kolom pertanyaan, D ini adalah pilihan untuk jawaban, E ini adalah menu review jawaban, sedangkan F ini adalah menu hapus jawaban. Kalau kamu pengen ganti jawabannya, dihapus, pencet F. Nah, kebanyakan yang salah karena ada kasus, ada salah satu peserta yang sepertinya gitu, yang sepertinya aku nggak tahu beliau gimana. Jadi beliau itu sudah selesai melakukan ujian, cuman pas dicek beliau ini cuman satu aja yang ke save gitu, yang ke save ke sistemnya. Jadi beliau itu cuman jawab satu pertanyaan, padahal dalam pelaksanaannya beliau ngejawab sampai 100. Ini totalnya 100 soal. Tapi yang ke save cuman satu aja. Nah, kemungkinan bahwa setelah menjawab pertanyaan ini tidak melakukan save di menu simpan jawaban gitu, malah selanjutnya gitu, nanti ada menu selanjutnya. Di sini harusnya ada menu selanjutnya. Mungkin beliau langsung udah jawab, klik selanjutnya. Harusnya itu simpan jawaban. Jadi simpan jawaban otomatis akan ke menu soal yang berikutnya gitu. Nah, setelah kita menjawab 100 soal, ini ada menu kirim seluruh jawaban gitu. Jadi kalau misalkan kalian udah yakin, kita udah yakin, nggak ada yang mau dicek lagi, tinggal klik kirim. Nah, itu otomatis jawaban kita kekirim, dan setelah itu tidak bisa dilakukan lagi. Nah, karena setelah kita mengirim ujian kita, itu upaya yang tersisa di menu ini tuh hilang, jadi 0 gitu. Tadi kalau sebelum digunakan adalah 1 upayanya. Dan hasil dari ujian kali ini saya lulus ya, alhamdulillah lulus dengan nilai 52%. Jadi dari 100 soal cuman betul 52. Dan katanya saya mendapatkan 5 SKP. Jadi 50 itu 5 SKP. Kalau misalkan nyampe 100 ya 10 SKP. Gitu. Dan upaya upaya kita untuk mengikuti mengikuti ujian kompetensi online ini diberikan 5 dalam waktu 5 tahun. Jadi 1 tahun itu 1 gitu. Kalian 1 tahun sekali bisa mengikuti uji kompetensi dengan catatan 5 kali, dengan 5 kali kesempatan gitu. Ini dia nilainya. Jadi buat kalian yang ingin mengikuti uji kompetensi ini, jangan lupa baca informasi yang diberikan panitia. Jangan sampai kita nanti bingung sendiri pada saat pelaksanaan. Berpikir kita nggak punya laptop segala macam, siapkan dulu semuanya, pinjam atau sewa atau apa itu di jauh-jauh hari gitu. Karena grup ini dibentuk itu 2 atau 3 hari sebelum hari H deh. Jadi kita ada waktu untuk melengkapi alat apa aja yang dibutuhkan. Jangan sampai kita kesulitan saat ujian gitu. Karena bete juga gitu. Kita memikirkan soal, orang-orang sudah mengerjakan soal, kita masih mikirin teknisnya gitu. Nah, itu aja video dari saya tentang pengalaman uji kompetensi secara online. Jadi aku rasa Iropin ini semakin maju dan semakin bagus. Terima kasih kepada seluruh panitia uji kompetensi ini yang telah membantu kita dalam melaksanakan uji kompetensinya sampai beres gitu. Buat kalian yang suka video ini, silakan like dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini karena subscribe itu gratis.
kisi-kisi buat kalian yang nonton video sampai terakhir. Jadi uji kompetensi kemarin soal-soalnya mencangkut satu, lensa kontak, terus ada lensa kontak RGB, kedua fitting lensa kontak RGB, fitting lensa kontak toric, terus ada lagi fitting progresif, terus ada lagi kebanyakan tentang transposisi, lensa-lenso, dan diagnosa refraksi. Model kalau misalkan sperisnya plus, silindernya minus, itu disebutnya apa gitu. Astigmat hypermetrop compositus, astigmat mictus, astigmat simplex, yang kayak gitu-gitulah itu keluar. Dan yang paling banyak itu fitting lensa toric gitu. With the rule, gain the rule, bedanya kayak gimana.